Jangan lupa like, komen, share dan subscribe agar admin tetap semangat terus upload videonya. Terima kasih. Bab 2731, Tertipu. Baiklah, saya menghubungi Dev. Anda dapat segera memimpin orang untuk mengumpulkan sumber daya dalam sekte tersebut. Jika Hu Yixiao benar-benar menyerang, dia akan membakar sumber dayanya. Kita tidak boleh menyerahkannya pada Hu Yixiao. Liu Ruyan memerintahkan. Dia telah memutuskan bahwa jika Hu Yixiao menyerang dan tidak dapat melawan, maka dia akan memberi Hu Yixiao sekte Kuali Giok yang hancur. Seperti yang diperintahkan, tetua ketiga mengangguk, meskipun dia membawa orang-orang itu pergi. Pada saat ini, Dev sedang bergegas ke sekte Kuali Giok begitu cepat sehingga dia hampir bisa melihat siluet orang tersebut. Waktu berlalu menit demi menit, dan segera menjadi beberapa jam, tetapi tetua ketiga dan Ni Hang masih belum muncul. Pemimpin sekte Hu, sudah beberapa jam, berapa lama kita harus menunggu? Jenderal Qi bertanya dengan tidak sabar saat ini. Hu Yixiao tidak berbicara, dan melihat ke dalam sekte dengan sedikit cemberut. Pada saat ini, dia samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Menurutnya, tetua ketiga tidak akan pernah menyerah begitu saja. Terlebih lagi, tetua ketiga masih memegang metode untuk membuka paviliun pengobatan Tibet, bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dia telah menjadi pemimpin sekte selama bertahun-tahun, tetapi ketiga tetua tidak menyerah dan mendirikan stasiun di luar sekte sendirian. Dalam waktu singkat ini, tetua ketiga akan menyerah pada tetua kedua. Hu Yixiao tidak dapat memahaminya. Rusak, aku tertipu. Mata Hu Yixiao tiba-tiba melebar dan dia akhirnya bereaksi. Jenderal Qi, cepat hancurkan formasi, saya ditipu oleh kedua orang ini. Ni Heng ini, sebagai murid tertuaku, bahkan menipuku sebagai seorang master. Saat mereka menerobos formasi dan menyerbu masuk, aku akan memotong mereka menjadi beberapa bagian. Hu Yixiao meraung, kemarahan meningkat di tubuhnya. Melihat ini, Jenderal Qi melambaikan tangannya, dan banyak rune terbang lagi. Saat seberkas cahaya keemasan menyinari formasi pelindung gunung, retakan segera mulai muncul pada formasi pelindung gunung. Gemuruh. Dengan suara keras, formasi penjaga gunung runtuh sepenuhnya, dan Hu Yixiao langsung memimpin anak buahnya ke sekte Kuali Giok. Merasakan gemuruh keras di luar, Liu Ruyan dan tetua ketiga tahu bahwa formasi pelindung gunung telah rusak. Liu Ruyan memimpin orang-orang dan berjaga di pintu masuk aula tetua ketiga dan Ni Hang memimpin beberapa orang, memimpin jalan dan menjaga bagian depan. Hu Yixiao dengan marah memimpin orang-orang untuk bergegas ke pintu aula melihat Liu Ruyan yang dilindungi di tengah, dia langsung mengerti semuanya. Kamu berani berbohong padaku, hari ini aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Hu Yixiao meraung marah, dan aura di tubuhnya terus meningkat. Hu Yixiao, kamu sebenarnya membawa orang luar untuk menyerang sekte Kuali Giok. Ini pengkhianatan. Apakah kamu ingin mengikuti jejak tetua kedua? Tetua kedua telah dieksekusi. Siapapun yang ingin memanfaatkan sekte Kuali Giok akan mati. Liu Ruyan berkata kepada Hu Yixiao dengan wajah dingin. Tetua kedua bukanlah apa-apa. Hari ini saya membawa Jenderal Qi dari kota Raja Mingli. Dia berada di alam fusion tingkat kelima. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan tetua kedua? Mereka yang menaatiku hari ini akan makmur dan mereka yang melawanku akan binasa. Mereka yang mau tunduk padaku sekarang harus segera datang kepadaku, kalau tidak aku akan membunuh mereka tanpa ampun. Hu Yixiao berkata kepada banyak murid dari sekte Kuali Giok. Tapi semua murid sekte Kuali Giok saling memandang, dan tidak ada yang bergerak. Hal ini membuat Hu Yixiao sangat marah. Oke, karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membantumu. Kata Hu Yixiao, tubuhnya melompat, dan tiba-tiba aura pembunuh yang tak terhentikan muncul. Wajah tetua ketiga memadat, dan tubuhnya menjadi tegang, karena saat ini, satu-satunya yang bisa menghadapi Hu Yixiao adalah dirinya sendiri. Hu Yixiao, jangan terlalu sombong. Tetua ketiga juga melompat, dan aura menakutkan langsung meledak. Persis seperti itu, Hu Yixiao dan tetua ketiga meninju secara bersamaan di udara. Bab 2732, saya datang. Boom! Suara besar itu langsung menghancurkan bumi dan menyebabkan asap dan debu mengepul. Sesosok terbang keluar dari asap dan debu, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Semua orang melihat dan melihat bahwa itu adalah tetua ketiga, wajah tetua ketiga sangat jelek dan dia masih batuk darah di mulutnya. Adik ketiga, meskipun kamu dan aku sama-sama berada di alam fusion tingkat ketiga, kamu masih kalah denganku. Hari ini aku akan membunuh semua orang yang mengkhianatiku. Hu Yixiao menatap semua orang, matanya berkedip dingin. Semua murid mematuhi perintah dan bersumpah untuk melindungi Master Sekte sampai mati. Ni Heng tiba-tiba berteriak, menyebabkan semua murid Sekte Kuali Giok berdiri di depan Liu Ruyan. Ketika Hu Yixiao melihat ini, dia mengertakkan giginya dengan marah dan berkata, Ni Heng, sebagai muridku, kamu telah mengkhianatiku sekarang. Aku akan mengirimmu ke neraka sehingga kamu tidak akan pernah bereinkarnasi. Nafas Hu Yixiao terus melonjak, lalu dia meninju Ni Heng. Pukulan ini langsung menimbulkan badai besar membuat banyak murid Sekte Kuali Giok tidak mampu menahannya dan jatuh ke tanah satu demi satu.
Niheng, sebaliknya, menghadapi badai besar dengan tekad di matanya. Meskipun dia tidak bisa menjadi lawan Hu Yixiao dan tidak bisa menahan serangannya, Niheng tidak menghindar. Aura keputusasaan muncul di Niheng. Melihat badai besar akan tiba di depan Niheng, sesosok tiba-tiba berdiri di depan Niheng, dan kemudian cahaya putih menyala, badai besar itu dikalahkan dan menghilang dalam sekejap di bawah cahaya putih. Tuan Dev. Melihat orang yang berdiri di depannya, Niheng berteriak dengan semangat. Dev tersenyum tipis, lalu menatap Liu Ruyan dan berkata, saya tidak terlambat, kan? Liu Ruyan menggelengkan kepalanya, tidak, kamu datang tepat waktu. Dev. Saat Hu Yixiao melihat Dev, wajahnya menjadi pucat. Hu Yixiao, apakah kamu begitu gatal sehingga masih berani memimpin orang untuk menyerang Sekte Kuali Giok? Sudah ku bilang, aku akan melindungi Sekte Kuali Giok mulai sekarang. Kamu harus berhenti mencoba mengambil keuntungan dari Sekte Kuali Giok. Dev berkata pada Hu Yixiao dengan ekspresi jijik. Hu Yixiao mengerutkan kening dan menatap Dev dengan marah, nada yang sangat keras. Sepertinya Anda juga telah dipromosikan ke alam fusion, tetapi Anda, seorang biksu alam fusion yang baru dipromosikan, berani berbicara kepada saya seperti ini. Saya pikir kamu lelah hidup. Kata Hu Yixiao sambil meninju Dev. Hu Yixiao selalu menyimpan kebenciannya pada Dev di dalam hatinya. Karena kamu meremehkan biksu fusion realm yang baru, maka aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan biksu fusion realm baruku. Kata Dev, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya keemasan keluar dari tangan kanan Dev. Tinju cahaya suci. Dev juga meninju. Boom. Kedua orang itu saling beradu tinju, dan cahaya keemasan meledak ke segala arah. Hu Yixiao merasakan kekuatan yang sangat besar, seperti kereta yang bergerak, menghantam dadanya dengan keras. Hu Yixiao langsung terlempar oleh kekuatan ini, banyak tulang di tubuhnya hancur oleh kekuatan ini, dan darah muncrat. Boom. Tubuh Hu Yixiao jatuh di depan Jenderal Qi. Jenderal Qi dan banyak prajurit binatang memandang Hu Yixiao di depan mereka. Mereka melihat wajah Hu Yixiao seputih kertas, dan lengannya cacat. Jelas dia patah. Pada saat ini, Jenderal Qi dan tentara binatang buas di kota Raja Mingli tercengang. Anda harus tahu bahwa Hu Yixiao adalah biksu fusion realm tingkat ketiga. Kenapa dia begitu rentan di depan Dev, biksu fusion realm yang baru dipromosikan? Ini sama sekali tidak ilmiah. Hu Yixiao terengah-engah, naik dari tanah dengan susah payah, dan menatap Dev dengan tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Hu Yixiao tidak percaya dia terluka parah akibat pukulan Dev. Bab 2733, Kehormatan. Apakah kamu masih berani meremehkanku, seorang biksu yang baru dipromosikan di alam fusion? Dev memandang Hu Yixiao sambil mencibir dan berkata, saya mengerti, Liu Ruyan bisa menjadi pemimpin sekte, dan tetua kedua bisa dibunuh, itu pasti karena Anda. Hu Yixiao menyadari bahwa dengan kekuatan tetua ketiga dan Liu Ruyan, mustahil untuk mengalahkan tetua kedua dan para penggarap iblis itu. Pasti karena penampilan Dev Liu Ruyan menang. Sudah terlambat bagimu untuk memahaminya. Hari ini, seperti tetua kedua, kamu akan mati di bawah pedang semua orang. Dev berkata perlahan. Hahaha, kamu sangat meremehkanku. Meskipun kamu bisa mengalahkanku, orang yang aku undang kali ini adalah jenderal dari kota Raja Mingli. Jenderal Qi berada di alam fusion tingkat kelima. Aku tidak percaya kamu bisa kalahkan dia. Tidak. Jenderal Qi, tolong ambil tindakan dan bantu saya membunuh orang ini. Saat saya mengambil alih Sekte Kuali Giok, berbagai sumber ramuan dari Sekte Kuali Giok akan tersedia bagi Jenderal Qi untuk kesenangannya. Hu Yixiao memandang Jenderal Qi dan menjanjikan keuntungan. Setelah mendengar bahwa dia dapat dengan bebas menikmati sumber ramuan dari Sekte Kuali Giok, wajah Jenderal Qi langsung menunjukkan ekspresi keserakahan. Tidak masalah, ini hanya tingkat kekuatan baru di alam fusion. Meskipun orang ini bisa melompati persaingan, saya tidak percaya dia masih bisa mengalahkan saya. Jenderal Qi berkata, ambil langkah maju secara tiba-tiba. Jenderal Qi mengambil langkah ini, dan aura menakutkan langsung mengubah warna dunia, tekanan yang tak terlihat membuat semua orang di Sekte Kuali Giok merasakan napas mereka tersendat, dan semua orang menunjukkan rasa sakit di wajah mereka. Merasakan aura keluar dari tubuh Jenderal Qi, Dev mengangkat sudut mulutnya, lalu melambaikan tangannya. Kekuatan spiritual yang besar langsung mengalahkan momentum Jenderal Qi, dan semua orang di Sekte Kuali Giok merasa lega. Wah, memang ada dua momen. Mata Jenderal Qi sedikit menyipit. Dengan beberapa serangan, itu lebih dari cukup untuk membunuhmu. Dev mencibir. Nada yang gila sekali, sepertinya aku akan membiarkanmu mengalaminya. Setelah Jenderal Qi selesai berbicara, tubuhnya langsung menyerupai binatang dan bergegas menuju Dev. Ketika Jenderal Qi bergegas menuju Dev, tubuhnya langsung berubah menjadi seekor citah, dan kehampaan di sekitarnya mulai bergetar. Jenderal Qi melewati kehampaan dan berada di depan Dev dalam sekejap. Pemandangan menakjubkan ini langsung membuat semua orang tercengang, mereka mampu melakukan perjalanan melalui kehampaan, yang menunjukkan bahwa kecepatan lawan sangat cepat. Dev, hati-hati.
Liu Ruyan berteriak, dia tahu bahwa Dev Ping pasti berada di bawah banyak tekanan melawan lawan di alam fusion tingkat kelima. Tapi Dev tersenyum tipis pada Liu Ruyan dan membuat isyarat meyakinkan sepertinya dia sama sekali tidak menganggap serius Jenderal Qi. Melihat penampilan Dev yang santai dan nyaman, Jenderal Qi menjadi semakin marah. Tinju 10.000 jimat. Jenderal Qi berteriak keras, tanda di sekujur tubuhnya menyala, dan tinjunya semakin tertutup tanda, dia meninju Dev. Masih ahli mantra. Dev mengangkat sudut mulutnya, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya, memblokirnya tepat di depannya. Boom! Langit dan bumi berguncang, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Di bawah pukulan ini, kedua orang itu mundur 3 langkah secara bersamaan. Serangan ini berimbang, tetapi Jenderal Qi, sebagai penyerang, jelas kalah. Jenderal Qi mengerutkan kening dan memandang pedang pembunuh naga di tangan Dev dengan tidak percaya, pedang pembunuh naga. Senjata ajaib dari Sekte Pemurnian Senjata. Pantas saja kamu bisa memblokir pukulanku. Jenderal Qi benar-benar mengenali pedang pembunuh naga di tangan Dev. Dev juga tidak menyangka bahwa Jenderal Qi, seorang monster, benar-benar mengetahui pedang pembunuh naga. Aku tidak menyangka kamu mengetahui pedang pembunuh naga, tapi akan menjadi suatu kehormatan bagimu untuk mati di bawah pedang pembunuh naga. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil satu langkah ke depan dan menebas dengan pedang pembunuh naga, cahaya pedang besar langsung menuju ke arah Jenderal Qi. Jenderal Qi mungkin takut dengan kekuatan pedang pembunuh naga, jadi dia buru-buru meninju untuk memblokirnya, tapi tubuhnya terus mundur. Melihat Jenderal Qi dipaksa mundur oleh pedang Dev, wajah Hu Yixiao menjadi jelek. Bab 2734 Ceroboh. Tetapi ketika Jenderal Qi terus mundur dan belum menstabilkan tubuhnya, Dev melancarkan serangannya lagi. Cahaya pedang yang menakutkan terayun lagi, menuju Jenderal Qi. Jenderal Qi terkejut dan marah. Dia, seorang biksu Fusion Realm kelas 5, sebenarnya dipaksa mundur oleh Dev, seorang biksu Fusion Realm yang baru dipromosikan. Dia pergi tanpa kesempatan untuk bernapas, meninggalkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Ah! Jenderal Qi meraung dengan marah, dan dengan raungan itu, penghalang tak terlihat muncul seketika. Boom! Cahaya pedang Dev menghantam penghalang dengan keras, dan cahaya pedang besar itu dengan mudah merobek penghalang itu menjadi beberapa bagian. Kekuatan yang menakutkan membuat pusat gravitasi Jenderal Qi tiba-tiba tidak stabil, dia berguling mendekati tanah dan terbang lebih dari 10 meter sebelum dia berhenti. Saat ini, Jenderal Qi tampak sangat malu. Untuk sesaat, seluruh tempat sunyi, Jenderal Qi adalah biksu Fusion Realm kelas 5, jadi tidak perlu membicarakan kekuatannya, jika tidak, dia tidak akan bisa menjadi penjaga kota kerajaan Mingli. Tetapi orang seperti ini, di bawah serangan Dev, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan dipukuli sampai berguling-guling. Hu Yixiao hanya merasa otaknya sedikit kurang. Dev hanyalah seorang biksu yang baru dipromosikan di alam fusion. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini, Dev, memegang pedang di satu tangan, memandang Jenderal Qi dengan dingin dan berkata, apakah Anda tidak membiarkan saya melihatnya? Apakah karena saya melihat orang-orang di kota Raja Mingli Anda dipukuli hingga berkeping-keping? Dev memiliki ekspresi lucu di wajahnya, dia sama sekali tidak menyukai Mingli Wangcheng. Pertama, busur Raja Dewa miliknya dicuri oleh tikus tanah dari kota Raja Mingli, dan kemudian Li Xing mengincarnya kemana-mana, dan bahkan ingin bergabung dengan Hu Ben untuk membunuhnya. Sekarang Hu Yixiao memimpin orang-orang dari kota Raja Mingli untuk menyerang Sekte Kuali Giok, semuanya menunjukkan bahwa kota Raja Mingli adalah musuh Dev. Karena mereka adalah musuh, Dev tidak perlu bersikap sopan. Kata-kata Dev seperti tamparan keras, menamparkan wajah Jenderal Qi dengan keras, membuat Jenderal Qi marah. Di mata Jenderal Qi, Dev hanyalah seorang biksu yang baru dipromosikan di alam fusion, peran yang tidak penting, Dev tidak dianggap serius sama sekali. Meskipun Dev mengalahkan Hu Yixiao, Jenderal Qi tidak pernah terlalu memperhatikan Dev, tetapi sekarang peran kecil yang dia anggap remeh ini membuatnya kehilangan reputasinya dan menempatkannya dalam masalah. Jenderal Qi, Dev mungkin bukan orang tingkat tinggi, tapi kekuatannya tak terduga. Anda tidak boleh gegabah. Hu Yixiao buru-buru berkata kepada Jenderal Qi. Hu Yixiao mengatakan ini hanya untuk mendapatkan kembali muka Jenderal Qi, dengan mengatakan bahwa kekalahan barusan disebabkan oleh kecerobohan Jenderal Qi sendiri. Jangan khawatir, aku tidak akan gegabah lagi. Jika aku tidak ceroboh sekarang, aku tidak akan dipaksa panik olehnya dan jatuh ke tanah. Itu tidak akan terjadi kali ini. Setelah Jenderal Qi selesai berbicara, dia langsung menendang tubuhnya, dan meninju Dev seolah-olah dia telah melihat Li Xian. Angin tinju yang menakutkan menderu, tetapi Dev menunjukkan sedikit ejekan, dia menunjuk ke depan dengan pedang pembunuh naga di tangannya, bahkan tanpa melihat ke arah Jenderal Qi. Terlepas dari apakah Jenderal Qi ceroboh atau tidak, Dev tidak takut sama sekali. Terlebih lagi, Dev masih memegang pedang pembunuh naga di tangannya, dan Dev bahkan lebih tidak takut dengan tangan kosong Jenderal Qi. Melihat ekspresi mengejek di wajah Dev, Jenderal Qi menjadi semakin marah, kekuatan tinju yang menakutkan langsung mengunci Dev sampai mati.
Dev, sebaliknya, mengayunkan pedang pembunuh naga miliknya, dan kilatan cahaya pedang emas keluar dari pedang pembunuh naga dalam sekejap. Cahaya pedang ini begitu tajam sehingga langsung menembus angin tinju, menembus rintangan angin tinju, dan langsung menuju ke arah Jenderal Qi. Ketika Jenderal Qi melihat ini, dia langsung terkejut. Dia telah melepaskan seluruh kekuatannya. Dengan pukulan ini, seluruh sekte Kuali Giok akan hancur. Bab 2735, keterampilan lebih rendah dari yang lain. Tapi bahkan pukulan mengerikan ini dipatahkan oleh pedang muda Dev. Jenderal Qi terkejut dan segera berhenti untuk memblokir. Jika dia tidak berhenti, dia mungkin telah dipotong menjadi dua oleh pedang Dev. Tang! Ada suara keras, dan cahaya pedang yang mengenai perisai diledakkan oleh Jenderal Qi. Serangan balik yang besar menyebabkan Jenderal Qi mundur seketika. Tapi sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, sinar pedang lain dari Dev datang lagi. Jenderal Qi buru-buru melambaikan tangannya, membentuk perisai di depannya berulang kali untuk memblokir serangan Dev. Tapi hasilnya tetap sama, tubuh Jenderal Qi terus mundur, tapi serangan Dev terus berlanjut satu demi satu, menebas pedang satu demi satu. Akhirnya, Jenderal Qi kembali dipukul hingga jatuh ke tanah dan terguling jauh. Setelah melihat Jenderal Qi dipukuli hingga berkeping-keping, Dev berhenti kali ini. Dev memandang Jenderal Qi lagi dengan pedangnya dan berkata, "Apa? Apakah kamu ceroboh lagi kali ini?" Kalimat ini membuat wajah Jenderal Qi langsung memerah, sementara Liu Ruyan dan yang lainnya di sampingnya tertawa terbahak-bahak. Melihat Dev berurusan dengan Jenderal Qi dengan begitu mudah dan nyaman, Liu Ruyan dan ketiga tetua juga santai dan menyaksikan Dev memukuli Jenderal Qi dengan keras seolah-olah sedang menonton kesenangan. Adapun Wu Yixiao dan prajurit binatang buas kota Raja Mingli, mereka melihat Jenderal Qi berguling kembali seperti terakhir kali, dan wajah mereka sama jeleknya seperti baru saja memakan lalat. Jenderal Qi perlahan bangkit, warna merah di wajahnya memudar, berubah menjadi biru dan putih, dan matanya penuh warna ganas. Jenderal Qi, Anda masih ceroboh. Dev punya senjata, tapi Anda menggunakan tangan kosong. Bukankah ini jelas merugikan? Hu Yixiao sekali lagi memikirkan alasan untuk menyelamatkan muka Jenderal Qi. Tetapi semua orang tidak bodoh. Jenderal Qi, seorang Biksu Fusion Realm kelas 5, dapat dengan mudah menghadapi Biksu Fusion Realm yang baru dipromosikan bahkan dengan tangan kosong. Tetapi dalam situasi ini, jelas bahwa keterampilan Jenderal Qi lebih rendah daripada yang lain. Namun, karena aku tidak punya senjata, aku benar-benar dirugikan. Terlebih lagi, yang ada di tangan Dev adalah pedang pembunuh naga, yang merupakan senjata ajaib. Jika dia tidak memiliki sihir senjata, aku akan menghajarnya habis-habisan. Jenderal Qi tahu bahwa Hu Yixiao berusaha menyelamatkan mukanya, jadi dia mengikutinya. Apakah menurutmu pedang pembunuh naga milikku yang mengalahkanmu? Dev tersenyum dingin, lalu melambaikan tangannya, dan pedang pembunuh naga menghilang. Dalam hal ini, maka aku tidak membutuhkan pedang pembunuh naga. Bagaimana kalau aku juga menggunakan tangan kosongku? Pendekatan Dev langsung mengejutkan Jenderal Qi, dia tidak pernah menyangka Dev akan melakukan ini. Dev, beraninya kamu mempermalukanku. Aku akan membunuhmu. Jenderal Qi meraung dengan marah. Hahaha, jadi bagaimana jika aku mempermalukanmu? Kamu baru saja mengatakan akan membunuhku beberapa kali, dan kenapa aku tidak berdiri di sini saja? Kata Dev sambil tertawa mengejek. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Jenderal Qi sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Sekarang begitu banyak orang yang melihatnya, dan ada juga banyak tentara binatang buas di bawah komandonya. Dia benar-benar kehilangan mukanya. Dev, kamu benar-benar membuatku marah, aku akan memberitahumu konsekuensinya. Jenderal Qi mengertakkan gigi, sedikit menyipitkan matanya, dan berkata dengan ekspresi garang di wajahnya, penuh niat membunuh. Aku hanya terus membuatmu kesal. Jika kamu punya trik lain, gunakan saja. Bahkan tanpa pedang pembunuh naga, aku masih bisa mengalahkanmu. Jika kamu tidak ingin mati dengan cara yang memalukan, maka ledakkan dirimu dan mati. Dengan cara ini, kami masih bisa mendengar suaranya, dan kamu layak mati. Dev masih menstimulasi dan mengejek Jenderal Qi. Jenderal Qi tidak tahan lagi. Dia tampaknya sangat bersyukur karena paru-parunya akan meledak. Jadi dia meraung, dan tanda di tubuhnya langsung terbang ke udara. Kemudian beberapa lampu emas menyinari tubuh Jenderal Qi. Tubuh mulai bergetar tanpa henti. Bab 2736, Berkah Darah Binatang. Diberkati oleh darah hewan. Tuan Dev, orang ini merangsang berkah darah hewan, Anda harus berhati-hati. Ketika tetua ketiga melihat ini, dia buru-buru berteriak kepada Dev. Diberkati oleh darah hewan. Dev benar-benar bingung, tidak tahu teknik macam apa ini. Tuan Dev, pemberkatan darah hewan adalah metode rahasia yang membakar sari darah dan darah leluhur di dalam tubuh mereka untuk meningkatkan efektivitas tempur mereka. Para ork ini akan mempertahankan sebagian dari esensi genetik dan darah nenek moyang mereka. Membakar bagian dari esensi dan darah ini dapat secara instan meningkatkan efektivitas tempur mereka. Namun akibat seperti itu akan membuat kekuatan mereka tidak lagi meningkat, bahkan ada yang menurun kekuatannya dan meninggal karena depresi karena membakar darah leluhurnya. Tetua ketiga mengikuti perkenalan Dev.
Ketika Dev mendengar ini, dia segera mengerti bahwa ini seperti manusia yang membakar esensi darah. Dev, aku ingin kamu mati. Bahkan jika aku mengorbankan hidupku, aku tidak bisa menghina reputasi leluhurku. Bersamaan dengan raungan Jenderal Qi, rune di udara langsung jatuh ke tubuh Jenderal Qi, dan kemudian rune tersebut dengan cepat menyatu dengan setiap inci kulit Jenderal Qi. Dari kejauhan, rune yang padat tampak seperti serangga yang merayap di tubuh Jenderal Qi. Pada saat ini, aura di tubuh Jenderal Qi melonjak, dan semua orang di Sekte Kuali Giok merasakan tekanan dari Jenderal Qi. Para prajurit binatang memandang Jenderal Qi dengan hormat. Anda harus tahu bahwa tidak setiap klan binatang dapat diberkati dengan darah binatang. Meskipun berkat darah binatang akan sepenuhnya menghancurkan budidaya, itu juga mewakili kekuatan klan binatang. Pantang menyerah dan pengorbanan roh. Tuan Dev, ayo bantu Anda. Saya khawatir Anda bukan tandingan saya sendirian. Tetua ketiga dan Liu Ruyan melangkah maju satu demi satu. Melihat ini, Hu Yixiao juga melangkah maju bersama para prajurit binatang buas. Pertarungan akan segera dimulai. Mundur, dengan kekuatanmu, aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa mendekat. Dev melambaikan tangannya dan menyuruh ketiga tetua itu mundur. Mendengarkan kata-kata Dev, tidak ada seorang pun di Sekte Kuali Giok yang merasa ada yang salah, karena mereka tahu bahwa Dev mengatakan yang sebenarnya. Jika perkelahian benar-benar terjadi, dengan kekuatan Jenderal Qi, mereka benar-benar tidak akan bisa masuk. Depan. Liu Ruyan memandang Dev saat ini, dengan penuh kekhawatiran. Master Sekte, saya yakin Tuan Dev, dia pasti akan baik-baik saja. Saat ini kata Nihang. Di mata Nihang, Dev telah menjadi wakil dari kemahakuasaan, Dev bisa mengalahkan segalanya. Liu Ruyan mengangguk, melihat sosok Dev yang tidak tinggi, tetapi saat ini dia penuh dengan dominasi dan arogan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang menghentikannya. Ini adalah arogansi Dev dari lubuk hatinya, bahkan jika Jenderal berkah darah binatang Qi, Dev masih tidak menganggapnya serius. Tetapi saat ini, hanya Dev sendiri yang mengetahui bahwa kekuatan Jenderal Qi berkembang pesat dengan berkah darah hewan, dan Dev tidak yakin. Hanya saja dia tidak bisa menunjukkan sedikit pun kepanikan sekarang. Sekarang dia adalah tulang punggung semua orang di Sekte Kuali Giok. Jika dia menunjukkan kepanikan, banyak murid Sekte Kuali Giok mungkin akan berada dalam kekacauan. Bus. Ada getaran di kehampaan, tanda di tubuh Jenderal Qi berhenti, dan sinar cahaya menyelimuti tubuh Jenderal Qi. Pada saat ini, aura tubuh Jenderal Qi telah meningkat ke kondisi yang menakutkan. Dev, kamulah yang memaksaku untuk memberimu berkah darah hewan. Aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Setelah diberkati oleh darah binatang itu, suara Jenderal Qi menjadi sangat kasar, berdengung seperti guntur. Wajah Jenderal Qi bahkan lebih ganas lagi, terlihat sangat menakutkan. Ayo kita lakukan, aku sudah cukup mendengar kata-kata besarmu. Dev berkata dengan nada meremehkan. Pergi ke neraka. Jenderal Qi meraung, lalu menginjak kaki kanannya, seluruh bumi bergetar, dan kemudian tubuhnya seperti bola api, langsung menuju ke Dev. Bab 2737, mengorbankan lonceng pola naga. Semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika Jenderal Qi menyerang, kekuatan mengerikannya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat ini, Dev menarik napas dalam-dalam. Dengan berkah darah binatang Jenderal Qi, kekuatannya telah jauh melebihi ekspektasinya. Dev tidak berani membuat reservasi lagi. Bus. Ruang berguncang, dan kemudian lonceng besar muncul di atas kepala Dev. Gelombang udara yang menakutkan naik ke langit, dan kemudian membungkus Dev dengan erat. Lonceng pola naga muncul, dan aura yang memancar dari lonceng pola naga menyelimuti Dev dengan erat. Seluruh kekosongan menjadi bergetar karena kemunculan lonceng pola naga. Semua orang yang hadir mau tidak mau melihat jam bermotif naga di atas kepala Dev, dan mereka semua terkejut. Tetua ketiga dan yang lainnya telah melihat Dev menggunakan lonceng pola naga, karena lonceng pola naga itulah Dev menaklukkan monster pamungkas dalam jarak 8.000 kaki. Jenderal Qi melihat jam bermotif naga di atas kepala Dev dan mengerutkan kening, karena dia dapat dengan jelas merasakan bahwa jam bermotif naga itu mengandung aura orc. Bunuh! Dev berteriak, dan pedang pembunuh naga muncul lagi di tangan Dev. Pada saat ini, pedang pembunuh naga di tangan Dev diayunkan ke arah Jenderal Qi. Pada saat yang sama, lonceng pola naga di atas kepalanya meledak dengan kekuatan yang kuat, menutupi Dev dengan erat, memberikan perlindungan yang kuat kepada Dev. Boom! Cahaya pedang Dev bertabrakan dengan cahaya pedang Jenderal Qi, menyebabkan suara yang memekakkan telinga. Setelah ledakan, kekuatan mengerikan menyebabkan bumi retak, dan pasir serta batu berterbangan ke segala arah. Dampaknya yang sangat besar menyebabkan rumah-rumah di sekitarnya runtuh seketika. Sembunyikan dengan cepat. Tetua ketiga berteriak dan dengan cepat mundur. Banyak orang yang menolak karena keberuntungan, namun beberapa orang masih terpesona oleh gelombang kejut. Bahkan Hu Yixiao dan para prajurit binatang buas itu pun tidak luput. Untuk sementara waktu, banyak orang muntah darah dan terbang jauh, terkena dampak dari pertempuran yang mengerikan ini. Semua orang tampak ngeri. Setelah pertempuran, sulit bagi semua orang untuk menghadapinya, apalagi bertahan melawan musuh secara langsung.
Pada saat ini, tetua ketiga dan Liu Ruyan akhirnya mengerti mengapa Dev tidak membiarkan mereka maju untuk membantu. Pada saat ini, puing-puing di udara terus berterbangan, bumi bergetar, dan jurang muncul. Semua orang terus mundur, di tengah suara gemuruh yang besar, semua orang tidak bisa lagi melihat dengan jelas pertarungan antara Dev dan Jenderal Qi. Bus! Terdengar suara keras, seperti suara sesuatu yang memukul bel dengan keras. Ketika asap dan debu menyebar, semua orang mengetahui bahwa Jenderal Qi lah yang menerobos cahaya pedang Dev dan meninju Dev dengan keras. Namun, karena Dev memiliki kekuatan lonceng pola naga untuk melindungi tubuhnya, pukulan ini sepertinya mengenai lonceng pola naga, menimbulkan suara mendengung. Bahkan dengan kekuatan lonceng pola naga untuk melindungi tubuhnya, Dev masih merasa organ dalamnya terus berputar, dan wajahnya menjadi jelek. Jenderal Qi juga mengerutkan kening, dia tidak menyangka bahwa dengan berkah darah hewannya, pukulan ini tidak akan berpengaruh apa-apa pada Dev. Jenderal Qi mengangkat kepalanya dan melihat ke jam bermotif naga, dia tahu bahwa Dev baik-baik saja, itu pasti karena jam bermotif naga. Tepat ketika Jenderal Qi melihat ke arah lonceng berpola naga itu tiba-tiba membesar dan kemudian menyelimutinya. Ketika Jenderal Qi melihat ini, wajahnya ngeri, dan tubuhnya tiba-tiba mundur, menghindari bel bertanda naga. Meskipun dia tidak tahu jenis senjata apa lonceng berpola naga itu, dia tahu bahwa jika dia ditutupi di dalamnya, dia pasti tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jenderal Qi berubah menjadi seekor cita dan bergerak sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat bayangan Jenderal Qi. Dev sedikit mengernyit, semburan kekuatan spiritual keluar dari tubuhnya, dan dia menggumamkan sesuatu. Bab 2738, gunakan segala cara. Segera, kekosongan di sekitarnya mulai berputar dan berubah bentuk, dan kemudian pilar cahaya muncul, lalu pilar cahaya ini bersilangan dan menyelimuti sosok Dev dan Jenderal Qi. Ini adalah lingkaran sihir yang dibuat oleh Dev. Jenderal Qi adalah citah yang telah berubah. Hal terbaiknya adalah kecepatan, jadi Dev harus menemukan cara untuk membatasi ruang pertarungan. Jika ruangnya tidak terbatas, akan sulit bagi Dev untuk menangkap sosok Jenderal Qi. Dengan berkah darah hewan orang ini, kecepatannya telah mencapai tingkat menyimpang, seolah-olah dia sedang berteleportasi. Jenderal Qi melihat sinar cahaya seperti sangkar di sekelilingnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berkata, apakah kamu juga seorang penyihir formasi? Aku tahu banyak hal, dan aku akan membiarkanmu melihat semuanya hari ini. Dev memasang ekspresi dingin di wajahnya, dan kemudian semburan kekuatan naga suci meletus, dan pedang pembunuh naga itu berdengung. Dan di atas pedang pembunuh naga, nyala api membubung, dan nyala api berkobar, meski apinya tidak besar, suhu yang terik membuat orang merasa tercekik. Dev menggunakan api tertinggi iblis pada pedang pembunuh naga, dengan pancaran pedang ditambah api tertinggi, dan tambahan lonceng berpola naga yang bisa menyerang kapan saja di udara. Dev tidak percaya dia tidak bisa mengendalikan Jenderal Qi. Huff, kamu tahu banyak hal, tapi kesenjangan kekuatan di antara kita tidak bisa dijembatani dengan beberapa senjata dan teknik rahasia. Jenderal Qi mendengus dingin. Dev mengabaikannya, tetapi menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang bercampur dengan api yang ekstrim, dan dia langsung menuju Jenderal Qi. Lonceng berpola naga di atas kepalanya juga terus-menerus menyelimuti Jenderal Qi. Tapi Jenderal Qi tidak terburu-buru, ketika cahaya pedang mencapai matanya dan lonceng pola naga mencapai kepalanya, sosok Jenderal Qi perlahan menghilang. Pedang Dev gagal, dan ketika dia melihat ke arah Jenderal Qi, dia sudah mencapai sisi lain. Hahaha, percuma, kamu tidak bisa menyentuhku sama sekali. Jenderal Qi tertawa karena kecepatannya begitu cepat sehingga orang tersebut telah menghilang, namun di mata orang lain, sosok prajurit Jenderal Qi masih ada. Itu sebabnya ini terjadi, serangan Dev gagal. Melihat ini, Dev hanya dapat mengingat lonceng pola naga, melayang di atas kepalanya, kekuatan lonceng pola naga terus-menerus menyelimuti Dev, melindungi Dev. Menghadapi Jenderal Qi dengan kecepatan seperti itu, Dev sedikit mengernyit. Dia ingin menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Dengan cara ini, dia dapat menempati banyak posisi. Kemanapun Jenderal Qi berlari, Dev bisa menjadi yang pertama. Saatnya menyerang. Namun, teknik pedang 9 bayangan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual, dan Dev mungkin tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Tepat ketika Dev sedikit bingung, dia tiba-tiba teringat penguasa Bagan Desolate, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia segera mengeluarkan Bagan Desolate Ruler. Saat permata dimulai Desolate Ruler bersinar, binatang buas muncul satu demi satu. Yang lain, mengerti. Raungan binatang itu membuat seluruh pegunungan tempat Sekte Kuali Giok berada tampak mendidih. Melihat binatang buas yang tiba-tiba muncul, ekspresi Jenderal Qi memadat, dia tidak menyangka bahwa Dev masih memiliki senjata ajaib yang belum dia ambil tindakan. Serang. Dev memerintahkan binatang buas itu untuk menyerang Jenderal Qi, dan Dev sendiri yang datang dengan pedang. Untuk sementara waktu, berbagai bayangan melintasi formasi, dan tidak ada yang bisa melihat pertempuran dengan jelas. Dengan bantuan berbagai senjata magis dan Zihuo, Dev berhasil bertarung dengan Jenderal Qi hingga imbang tanpa kalah.
Tapi Dev tahu bahwa mengaktifkan begitu banyak senjata magis, ditambah dengan api pamungkas, akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritual Dev. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa mengendalikan senjata-senjata ini. Jenderal Qi juga memiliki ekspresi ngeri di wajahnya saat ini. Sebagai pembela kota Raja Mingli, dia bahkan tidak memiliki senjata ajaib yang layak di tangannya. Tapi Dev, biksu yang baru dipromosikan di alam fusion, sebenarnya memiliki begitu banyak senjata ajaib. Pedang pembunuh naga, lonceng berpola naga, penguasa binatang buas berbatang 8, api tertinggi. Bab 2739, tidak adil. Sial, itu sangat tidak adil. Jenderal Qi sangat tidak puas mengapa Dev memiliki begitu banyak harta. Pertarungan antara dua orang ini masih berlangsung, namun Dev sangat panik saat ini, tidak ada solusi sama sekali jika semua ini sia-sia. Sepertinya aku hanya bisa menggunakannya. Dev mengerang, lalu mundur dan langsung mundur dari pertempuran, meninggalkan binatang buas itu untuk mengganggu Jenderal Qi. Dev, sebaliknya, menutup matanya sedikit, menyingkirkan pedang pembunuh naga, mengangkat telapak tangannya ke atas kepalanya, dan perlahan mengangkatnya. Semua orang melihat tindakan Dev dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Dev. Pada saat kritis ini, dia bahkan mundur dari pertempuran. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di langit, dan kemudian di atas kepala semua orang, cetakan telapak tangan besar perlahan muncul. Di tengah cetakan telapak tangan, ada awan gelap, dan kilat terus menyambar. Cetakan telapak tangan besar itu perlahan-lahan jatuh, dan semua orang merasakan aura menakutkan di cetakan telapak tangan besar itu. Thunder Palm, bagaimana kamu tahu cara menjalankan Thunder Palm? Jenderal Qi mendongak, matanya langsung dipenuhi ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Dev benar-benar mengetahui keterampilan rahasia kuno telapak tangan guntur. Saat Jenderal Qi terganggu, beberapa binatang berkerumun dalam sekejap dan langsung mengepung Jenderal Qi. Melihat ini, Dev dengan cepat mengendalikan lonceng bertanda naga untuk terbang, dan kemudian lonceng besar bertanda naga itu jatuh dengan keras, menyelimuti Jenderal Qi dan para monster. Bus bus bus. Jenderal Qi terjebak dalam lonceng pola naga dan tiba-tiba terkejut, tumbukan yang terus-menerus membuat lonceng pola naga berdengung. Dev mengabaikannya dan menamparkan lonceng pola naga dengan telapak tangannya. Pada saat ini, sambaran petir jatuh dari cetakan telapak tangan besar di atas kepalanya, diikuti oleh guntur. Telapak tangannya menamparkan jam berpola naga itu dengan keras, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Dengan kilat dan guntur, telapak tangan guntur mendarat di lonceng pola naga, langsung menembus lonceng pola naga, dan menghantam Jenderal Qi dengan keras. Jenderal Qi terjebak dalam lonceng pola naga. Tidak peduli seberapa cepat dia melaju, dia tidak dapat menghindarinya. Selain itu, suara mendengung dari lonceng pola naga mengguncang organ dalam Jenderal Qi. Jenderal Qi memuntahkan seteguk darah, dan akhirnya jatuh ke tanah dengan mata enggan. Pada saat ini, organ dalam Jenderal Qi telah hancur. Hanya saja beberapa binatang buas di lonceng pola naga telah mati mendadak, tapi ini tidak penting bagi Dev. Jika saatnya tiba, dia bisa menaklukkan beberapa binatang buas dan menempatkan mereka dalam jarak 8.000 kaki. Melihat tidak ada gerakan pada jam pola naga, Dev menyingkirkan jam pola naga dan melihat tubuh Jenderal Qi, matanya melebar dan dia jatuh ke tanah dengan enggan. Jenderal Qi meninggal, semua orang di Sekte Kuali Giok menghela nafas lega, dan bahkan Dev pun menghela nafas lega. Ketika Hu Yixiao melihat tubuh Jenderal Qi, dia tercengang. Dev menarik formasi, menyingkirkan semua senjata ajaib, dan memandang Hu Yixiao dengan dingin. Hu Yixiao, jika kamu memintaku untuk membunuhmu, apakah kamu akan bunuh diri? Dev bertanya. Wajah Hu Yixiao sangat jelek, setelah memutar matanya membentuk lingkaran, dia tiba-tiba berbalik dan lari. Tidak mungkin dia hanya duduk diam dan mati. Segera setelah Hu Yixiao melarikan diri, para prajurit binatang itu mengikuti Sayazi dan melarikan diri demi nyawa mereka. Ketika tetua ketiga melihat ini, dia memimpin anak buahnya dan ingin mengejar, tetapi dihentikan oleh Dev. Setelah menghentikan tetua ketiga, wajah Dev menjadi pucat dan dia memuntahkan seteguk darah dalam sekejap. Tubuh Dev juga terjatuh ke belakang saat ini. Setelah bertarung dengan Jenderal Qi, Dev menggunakan semua metodenya untuk membunuhnya. Dev sendiri hampir kelelahan dan tubuhnya sangat lemah. Tuan Dev. Dev. Tetua ketiga dan Liu Ruyan terus berteriak, tetapi Dev menutup matanya rapat-rapat dan tetap tidak bergerak. Tetua ketiga, segera pergi dan dapatkan semua ramuan bermutu tinggi dari Sekte Kuali Giok. Dev menderita konsumsi energi spiritual yang berlebihan dan kelemahan fisik. Kita perlu membantunya pulih secepat mungkin. Liu Ruyan dengan cepat memerintahkan kepada tetua ketiga. Kemudian dia meminta semua orang untuk membawa Dev ke kamar kerja Liu Ruyan. Liu Ruyan harus menjaga Dev secara pribadi. Bab 2740, Perjamuan Hongmen. Kota Kekaisaran Iblis. Huben dibebaskan dari penjara air. Selain itu, Huben mengadakan perjamuan di rumahnya dan mengundang Kaisar Iblis Yihe dan Putri Isa untuk makan malam. Ayah, kenapa Huben ini mengundang kita makan malam setelah kamu menghukumnya? Bukankah dia menyimpan dendam padamu? Putri Isa bertanya dengan bingung. Mungkin dia merasa perbuatannya salah dan ingin makan dan meminta maaf.
kata Raja Iblis Yihe. Aku selalu merasa Huben telah berubah, dan Li Xing pergi tanpa menyapa. Putri Isa sedikit mengernyit dan berkata, "Oke, jangan curiga. Huben sudah bersamaku selama bertahun-tahun. Aku tahu betul orang seperti apa dia. Orang ini orang yang sembrono dan tidak banyak berpikir. Kalau tidak, saya tidak akan membiarkan dia menjabat sebagai jenderal pengawal selama bertahun-tahun. Ini adalah posisi yang sangat penting. Huben baru saja mengundangmu dan aku makan malam, dan semuanya akan baik-baik saja." Kaisar Iblis Yihe berkata sambil tersenyum. "Kuharap begitu, aku selalu merasa ini adalah perjamuan Hongmen," kata Putri Isa. "Hahaha, apa itu perjamuan Hongmen? Ini di kota Kekaisaran Iblis. Apakah ada orang yang berani menyakitiku?" Kaisar Iblis Yihe tertawa terbahak-bahak. "Ini adalah kota Kekaisaran Iblisnya, siapa yang dapat melukainya di wilayahnya?" Ketika Isa melihat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, mungkin dia terlalu banyak berpikir, dan Huben seharusnya tidak memiliki niat jahat. Kaisar Iblis Yihe membawa Isa ke rumah Huben. Huben sudah lama menunggu di depan pintu, ketika dia melihat Kaisar Iblis Yihe dan Isa datang, dia segera bergegas maju dengan kegembiraan di wajahnya. "Kaisar Iblis, aku sangat senang kamu bisa datang. Aku khawatir aku akan melakukan kesalahan dan membuat Kaisar Iblis dan Putri tidak bahagia, dan kamu tidak akan datang untuk memberi hadiah padaku." Huben berkata dengan tatapan rendah hati. "Bagaimana bisa? Anda dan saya telah menjadi tuan dan pelayan selama bertahun-tahun, dan saya memahami karakter Anda. Anda cenderung terburu-buru, tetapi Anda harus mempertimbangkan konsekuensi dari apapun yang Anda lakukan di masa depan." Kaisar Iblis Yihe menepuk bahu Huben dan berkata, "Pelajaran Kaisar Iblis benar. Aku pasti akan mengingatnya. Silakan masuk dengan cepat." Huben memberi isyarat mengundang. Kaisar Iblis Yihe dan Putri Isa masuk ke rumah Huben, dan meja makanan lezat telah disajikan. Huben menghiburnya dengan hangat. Kaisar Iblis Yihe sangat senang dengan makanannya dan bahkan minum anggur bersama Huben. Putri Isa awalnya waspada, tapi kemudian dia melonggarkan kewaspadaannya setelah melihat tidak terjadi apa-apa. Setelah minum cukup anggur dan makanan, Kaisar Iblis Yihe dan Putri Isa meninggalkan rumah Huben. Baru setelah dia kembali ke istana, Putri Isa akhirnya merasa lega. "Isa, sudah kubilang semuanya akan baik-baik saja. Harimau itu sangat setia dan tidak mungkin dia bisa menyakitiku. Kamu kembali tidur, aku akan istirahat juga." Kaisar Iblis Yihe terhuyung kembali ke kamar, jelas mabuk. Melihat hal tersebut, Putri Isa pun kembali ke kamarnya. Saat ini, di rumah Huben, Huben melihat dengan dingin ke arah istana, dengan cahaya dingin di matanya. Pada saat ini, sesosok tubuh perlahan muncul dan berkata kepada geng harimau, "Saudara Huben, apa kabar? Apakah kamu berhasil? Saudara Li Xing, jangan khawatir. Aku sudah memasukkan obat ke dalam makanan untuk dimakan Kaisar Iblis dan Putri. Efeknya akan terasa besok." Huben berkata sambil tersenyum dingin. "Itu bagus. Orang-orang yang kubawa juga siap berada di tempatnya. Segera setelah obatnya berlaku besok, aku akan memimpin orang untuk menyerang kota Kekaisaran Iblis. Jika waktunya tiba, saudara Huben akan bertindak sebagai agen internal, dan kota Kekaisaran Iblis akan menjadi milik kita." Li Xing berkata dengan penuh semangat. "Yah, aku akan menyiapkan orang kepercayaanku besok. Siapapun yang berani melanggar perintahku akan dibunuh tanpa ampun." Ada cahaya dingin di mata Huben, yang telah berubah menjadi hitam, menjadi sangat kejam terhadap bangsanya sendiri. Li Xing tertawa, lalu sosoknya perlahan menghilang ke dalam kegelapan. Bab 2741, Pengepungan. Dini hari berikutnya. Yihe terbangun oleh kebisingan itu, dan kemudian menghadapi ketidaksenangan dan berkata, "Siapa yang membuat banyak kebisingan di luar, dan kenapa kamu tidak membiarkan aku tidur?" "Kaisar Iblis, ini tidak baik, ini tidak baik." Penatua Pei berlari ke istana Kaisar Iblis Yihe dengan ekspresi cemas di wajahnya. "Anda harus tahu bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sini tanpa panggilan dari Kaisar Iblis Yihe, tetapi hari ini Penatua Pei menerobos masuk." "Penatua Pei, apa yang terjadi?" Melihat ekspresi cemas Penatua Pei, Kaisar Iblis Yihe tahu bahwa sesuatu pasti telah terjadi. "Kaisar Iblis, sesuatu yang buruk telah terjadi. Li Xing telah memimpin banyak tentara dari kota Raja Mingli untuk menyerang kota Kaisar Iblis kita," kata Penatua Pei. "Apa?" Ketika Raja Iblis Yihe mendengar ini, dia langsung melompat dari tempat tidur, dan kemudian bertanya, "Apakah hanya Li Xing yang memimpin pasukan? Apakah Raja Li akan datang?" "Saya tidak melihatnya. Sekarang Jenderal Huben memimpin orang-orang untuk melakukan perlawanan di gerbang kota," jawab Penatua Pei. Ketika Kaisar Iblis Yihe mendengar ini, dia menghela nafas lega dan berkata, "Kedua keluarga kita tidak pernah mengalami konflik sebesar ini selama bertahun-tahun. Apa yang ingin dilakukan Li Xing ini? Jika ayahnya tidak maju, dengan kekuatannya, apakah dia masih bisa merebut kota Kekaisaran Iblisku bersama anak buahnya?" Kaisar Iblis Yihe tidak percaya bahwa dengan kemampuan Li Xing, dia bisa memimpin orang untuk merebut kota Kaisar Iblisnya. Jika itu masalahnya, dia tidak lagi harus menjadi Raja Iblis. "Ayah, ada apa?"
Putri Isa juga bangun saat ini, mendengarkan kebisingan di luar dan bertanya. Kemudian Li Xing membawa orang untuk menyerang kota kekaisaran iblis kita. Kata Raja Iblis Yihe. Apa? Apakah dia gila? Apakah karena aku tidak ingin menikah dengannya maka dia ingin menyerang kota kekaisaran iblis kita? Putri Isa sangat terkejut, dia tidak menyangka Li Xing begitu berani. Mari kita tidak membicarakannya sekarang. Ayo keluar dan periksa situasinya. Jika Li Xing ini memiliki dendam dan secara impulsif mengarahkan orang untuk menyerang kota kekaisaran iblis kita, aku akan menghukumnya. Tetapi jika hal itu sudah direncanakan sejak lama dan Raja Li mengetahuinya, maka kali ini kami akan secara resmi menyatakan perang terhadap kota Raja Mingli. Kaisar Iblis Yihe memimpin Putri Isa menuju gerbang kota. Saat ini, di luar gerbang kota yang luas, Li Xing memimpin sekelompok tentara gelap. Ketika Li Xing duduk, seekor gajah yang tingginya lebih dari 10 meter terus mengaum. Hu Ben, sebaliknya, memimpin pengawal kota kekaisaran, semuanya siap untuk saling berhadapan. Hu Ben melihat Kaisar Iblis Yihe datang dan berkata dengan cepat, Kaisar Iblis, terlalu berbahaya di sini. Kamu harus kembali ke istana. Apakah ada bahayanya? Jika saja Li Xing datang, apa yang bisa dia lakukan padaku? Kaisar Iblis Yihe tersenyum dingin dan berkata dengan acuh tak acuh. Berdiri di tembok kota, Kaisar Iblis Yihe memandang Li Xing di bawah dan berkata dengan tegas, Li Xing, karena kamu berani memimpin pasukan untuk menyerang kota Kaisar Iblisku, apakah ini yang dimaksud ayahmu? Tentu saja, orang tua, tarik kembali kata-katamu dan bermainlah denganku, kota Raja Mingli, bagaimana ayahku bisa menelan nafas ini? Li Xing mendengus. Li Xing, kamu berani sekali. Kamu berani mengatakan ini tentang ayahku. Apa kamu yakin aku akan membunuhmu? Putri Isa sangat marah ketika dia melihat Li Xing benar-benar menyebut Kaisar Iblis Yihe sebagai orang tua. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Tidak bisakah kamu melihat bahwa orang-orangku telah mengepung seluruh kota kekaisaran iblismu? Li Xing tertawa, tampak bangga. Li Xing, tidak peduli berapa banyak orang yang kamu bawa, jika aku ingin membunuhmu, itu hanya masalah nafas. Aku akan memberimu kesempatan sekarang. Segera bawa orang-orang itu keluar. Jika kamu menunggu aku marah, tidak ada dari kalian yang bisa pergi. Kamu, dengan keahlianmu, ingin menyerang kota kekaisaran iblisku. Itu hanya angan-angan. Kaisar Iblis Yihe memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Dia sama sekali meremehkan Li Xing. Jika dia ingin membunuh Li Xing, dia bisa melakukannya sekarang. Meskipun Li Xing telah membawa begitu banyak tentara, di mata iblis Kaisar Yihe, itu bukan apa-apa, itu semut. Bab 2742, Keracunan. Orang tua, kamu terlalu sombong. Aku akan menyerang kota kekaisaran iblismu sekarang dan membiarkanmu melihat dengan mata kepalamu sendiri. Setelah Li Xing selesai berbicara, dia melambaikan pedang di tangannya, ayo. Setelah kapak pembuka langit Li Xing dihancurkan oleh Dev, dia beralih ke pedang ini. Ayo. Puluhan ribu tentara mulai berteriak dan bergegas menuju kota kekaisaran iblis. Kaisar Iblis Yihe memandang para prajurit di bawah dan Li Xing dengan ekspresi bangga di wajahnya. Cahaya dingin melintas di matanya dan berkata, bajingan kecil, sepertinya jika aku tidak menunjukkan warna padanya, dia benar-benar berpikir dia bagus. Karena itu, Kaisar Iblis Yihe secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menangkap Li Xing dari ribuan pasukan. Tapi sebelum Kaisar Iblis Yihe bisa bergerak, pedang dingin sudah terpasang di lehernya. Kaisar Iblis, sebaiknya kau patuh dan jangan bergerak. Suara Hu Ben datang dari belakang Kaisar Iblis. Mendengarkan suara Hu Ben, mata Kaisar Iblis Yihe penuh dengan keterkejutan, diikuti dengan kemarahan. Hu Ben, apa yang kamu lakukan? Ketika Putri Isa melihat ini, dia terkejut dan berteriak pada Hu Ben. Hu Ben, kamu berani membunuh tuannya, kamu sangat berani. Penatua Pei juga meneriaki Hu Ben dengan wajah penuh keterkejutan. Hahaha, membunuh Tuhan. Aku sudah setia selama bertahun-tahun, tapi apa yang kudapat pada akhirnya? Aku bahkan tidak sebaik manusia. Putri Isa lebih suka mengikuti manusia daripada melihatku lagi. Di mata mereka, aku akan selalu menjadi bawahan yang tidak penting. Kehidupan seperti ini tidak ada artinya. Saya tidak ingin menjadi jenderal penjaga omong kosong. Saya ingin menjadi Kaisar Iblis. Saya ingin menguasai seluruh kota Kaisar Iblis. Jika saatnya tiba, wanita manapun yang kuinginkan akan mengikutiku, termasuk Isa. Dia tidak lagi menjadi seorang putri, dia hanya akan menjadi mainanku. Hu Ben tertawa terbahak-bahak, hembusan angin mengacak-acak rambutnya, dan mata Hu Ben penuh kegilaan. Pada saat ini, dengan tawa Hu Ben, gerbang kota terbuka, dan Li Xing serta orang-orangnya bergegas masuk. Hu Ben, kamu pengkhianat, aku akan membunuhmu. Setelah mendengar perkataan Hu Ben, Putri Isa hampir marah setengah mati dan melangkah maju untuk menyerang Hu Ben. Namun dia dihentikan oleh Penatua Pei, Putri, tenanglah, Kaisar Iblis masih di tangannya, Anda tidak boleh impulsif. Putri Isa, jika kamu tidak ingin ayahmu mati di tanganku, patuh saja. Hu Ben berkata sambil tersenyum dingin. Putri Isa memandang Hu Ben dengan marah, tapi tidak bisa berbuat apa-apa.
Pada saat ini, Li Xing juga datang ke tembok kota, melihat ke arah Kaisar Iblis Yihe yang dikendalikan, dan tersenyum dengan jijik. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku tidak bisa menyerang kota Kaisar Iblismu sama sekali? Aku sudah masuk sekarang, dan masih berdiri di depanmu. Kaisar Iblis Yihe memandang Li Xing, yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya, dan dia berkata dengan tenang, apakah menurutmu pedang patah dapat mengendalikanku? Aku akan membunuh kalian berdua sekarang, apakah kamu percaya atau tidak? Aku tidak percaya, hidupku ada di sini, kamu datang dan ambillah. Li Xing memprovokasi Kaisar Iblis Yihe. Kamu ingin mati? Merasakan provokasi Li Xing, Kaisar Iblis Yihe akhirnya menjadi marah, dan aura di tubuhnya langsung meledak. Hembusan angin menyapu seketika, tetapi ketika Kaisar Iblis Yihe hendak mengambil tindakan, wajahnya tiba-tiba berubah, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Di saat yang sama, Putri Isa menutupi perutnya dengan kedua tangan dan jatuh ke tanah dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Kaisar Iblis, Putri. Ketika Penatua Pei melihat ini, dia tiba-tiba panik. Kaisar Iblis Yihe hanya merasa organ dalamnya seperti pisau yang dipelintir, dan nafas di tubuhnya menghilang dengan cepat, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatannya sama sekali. Melihat rambut beracun Kaisar Iblis Yihe, Li Xing tertawa keras dan berkata, hahaha, menurutmu apakah aku berani memimpin orang untuk menyerang kota Kaisar Iblismu tanpa persiapan? Hu Ben juga mencibir di wajahnya saat ini dan berkata, Kaisar Iblis, berhentilah berusaha berjuang. Makanan tadi malam telah diracuni olehku. Racun ini tidak berwarna dan tidak berasa. Setelah kamu memakannya, kamu akan kehilangan kekuatanmu. Bab 2743, Aku berjanji padamu. Mendengarkan perkataan Hu Ben, Kaisar Iblis Yihe akhirnya merasa sedikit panik di wajahnya, karena dia benar-benar merasa tidak bisa lagi mengerahkan kekuatannya dan sedang ditekan oleh sesuatu. Hu Ben, berkat kepercayaan ayahku padamu, kamu benar-benar berani membunuh kami. Kamu sangat tidak tahu malu. Isa menahan rasa sakit yang hebat, berdiri perlahan, dan mengutuk Hu Ben. Mendengar Putri Isa memarahinya, Hu Ben langsung berkata dengan marah, aku ada di sini hari ini, semua karena kamu. Aku sudah lama menyukaimu, tetapi kamu sebenarnya menyukai manusia dan tidak menyukaiku. Aku tidak mau menyerah. Aku harus menangkapmu. Aku ingin kamu berteriak di bawahku dengan rela. Mendengarkan perkataan Hu Ben tentang harimau dan serigala, wajah Isa tiba-tiba memerah karena marah. Biarpun aku mati, aku tidak bisa bersamamu. Kamu sama sekali tidak layak. Isa berteriak pada Hu Ben. Benarkah? Aku tidak pantas mendapatkannya. Hu Ben tersenyum dingin, jika kamu tidak berjanji padaku, Kaisar Iblis tercinta kita akan meninggalkanmu. Kata Hu Ben, mengerahkan sedikit kekuatan pada pedang panjang di tangannya, dan tanda darah langsung muncul di leher Kaisar Iblis Yihe. Tidak mau. Melihat pemandangan ini, Putri Isa kaget dan berteriak cepat. Bagaimana? Sekarang aku memintamu untuk mengikutiku dan melayaniku dengan baik. Apakah kamu setuju? Hu Ben memandang Isa dengan menggoda, wajahnya penuh kebanggaan. Putri Isa tidak berbicara, matanya menatap tajam ke arah Hu Ben. Jika tatapan bisa membunuh, Hu Ben pasti sudah mati 10.000 kali sekarang. Isa, tinggalkan aku sendiri, dan jangan berjanji padanya. Penatua Pei, aku memerintahkanmu untuk membawa sang putri dan segera melarikan diri, cepat. Kaisar Iblis Yihe memerintahkan kepada Penatua Pei. Saat ini, Kaisar Iblis Yihe hanya berharap Isa bisa selamat dan tidak disakiti oleh Tiger Band. Tapi Penatua Pei tidak berani bergerak. Bagaimanapun, Kaisar Iblis Yihe masih di tangan Hu Ben. Jika dia bergerak, kepala Kaisar Iblis Yihe akan dipenggal dalam sekejap. Sial, diamlah. Hu Ben meninju wajah Kaisar Iblis Yihe. Kaisar Iblis Yihe, yang dulunya menyendiri dan memimpin seluruh kota Kaisar Iblis, kini menjadi tahanan dan dipukuli oleh bawahannya yang paling terpercaya. Hu Ben, hentikan, hentikan. Putri Isa melihat ini dan berteriak keras untuk berhenti. Putri, bagaimana menurutmu? Jika kamu berjanji padaku, aku jamin Kaisar Iblis akan baik-baik saja. Kamu masih akan tinggal di kota kekaisaran saat itu, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang makanan, pakaian, perumahan dan angkutan. Hu Ben bertanya pada Putri Isa. Melihat Kaisar Iblis Yihe yang memar, Putri Isa mengangguk dengan air mata berlinang, oke, aku berjanji padamu. Putri Isa tidak bisa bertahan, jika dia bersikeras, Kaisar Iblis Yihe mungkin akan dipukuli sampai mati oleh Hu Ben. Hahaha, mereka yang mengetahui keadaan saat ini adalah pahlawan. Jika kamu mengikutiku, bukankah kamu akan jauh lebih baik daripada jika kamu mengikuti Dev itu? Paling tidak, jika kamu sama denganku, aku akan membiarkanmu merasakan kebahagiaan seorang wanita. Melihat Putri Isa setuju, mata Hu Ben langsung bersinar dengan cahaya penuh nafsu. Setelah menyerahkan Kaisar Iblis Yihe di bawah kendalinya, dia berjalan menuju Putri Isa selangkah demi selangkah. Isa, jangan berjanji padanya. Akulah yang melukaimu. Akulah yang melukaimu. Aku seharusnya mendengarkanmu dan tidak pergi ke pesta makan malam tadi malam. Kaisar Iblis Yihe sangat menyesalinya, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun.
Isa merasa ada yang tidak beres tadi malam, tapi Kaisar Iblis Yihe percaya pada Huben dan merasa Huben tidak akan melakukan pengkhianatan apapun. Namun kini, apa yang dilakukan Huben hanyalah sebuah tamparan di wajah. Huben, kuharap kamu bisa menepati janjimu. Aku berjanji, kamu juga tidak bisa menyakiti ayahku. Putri Isa memandang Huben dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Putri, kamu dan aku bersama. Kaisar Iblis adalah ayah mertuaku. Bagaimana mungkin aku bisa menyakiti ayah mertuaku?" Setelah Huben selesai berbicara, dia langsung menggendong Putri Isa dan berjalan perlahan menuju gerbang kota. Bab 2744, Melarikan Diri. Putri Isa memejamkan mata dan air mata jatuh tak terkendali. "Dev, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan berada di sisimu." Putri Isa tahu bahwa setelah dinajiskan oleh Huben, dia tidak bisa lagi mengikuti Dev. "Isya, Isya." Melihat Putri Isa dibawa pergi oleh Huben, Kaisar Iblis Yihe berteriak, tapi tidak berhasil. Tak lama kemudian Putri Isa dipeluk oleh Huben dan menghilang. Kaisar Iblis Yihe menangis karena kecerobohannya, yang menyebabkan putrinya menjadi seperti ini. "Li Xing, tolong bunuh aku." Kaisar Iblis Yihe tidak ingin hidup lagi, jadi dia melihat ke arah Li Xing dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Tidak enak rasanya dikhianati oleh orang yang paling kamu percayai, bukan? Aku merebut kota kekaisaran iblis yang besar tanpa menghabiskan satu prajurit pun. Aku tidak tahu betapa bahagianya ayahku jika dia mengetahuinya." Li Xing tampak bangga. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin muncul di wajah Penatua Pei, dan aura menakutkan tiba-tiba meledak. Tornado langsung muncul dari tembok kota, banyak orang tertiup angin yang tiba-tiba. Bahkan Li Xing tidak siap dan terlempar ke tanah dalam sekejap. "Kaisar Iblis, ayo pergi." Penatua Pei meraih pergelangan tangan Kaisar Iblis dan melompat dari tembok kota. Kaisar Iblis Yihe dan Putri Isa baru saja berada di sana, tetapi Penatua Pei tidak pernah mengambil tindakan karena dia tidak tahu siapa yang harus diselamatkan, dan selain itu, putrinya sendiri masih berada di kota kekaisaran. Sekarang Putri Isa dibawa pergi oleh Huben, dan nyawa Kaisar Iblis Yihe dalam bahaya. Penatua Pei mengertakkan gigi dan menyelamatkan Kaisar Iblis Yihe. Dia tahu bahwa setelah menyelamatkan Kaisar Iblis Yihe, putrinya sendiri mungkin dalam bahaya, tapi dia tidak punya pilihan. "Sial, aku masih ingin kabur." Ketika Li Xing melihat ini, dia juga melompat turun, "Ikuti aku." Dalam sekejap, tentara binatang buas dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengejar Kaisar Iblis Yihe dan Penatua Pei. "Kaisar Iblis, pergilah dulu, aku akan menghentikan mereka." Penatua Pei berkata kepada Kaisar Iblis Yihe. Kaisar Iblis Yihe memandang ke arah Penatua Pei dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Penatua Pei, mohon berhati-hati." Kaisar Iblis Yihe tahu bahwa Penatua Pei berencana mengorbankan dirinya untuk memberinya waktu. Penatua Pei mengangguk, lalu berbalik untuk menemui Li Xing dan yang lainnya. Kekuatan Kaisar Iblis Yihe rusak parah, meski dia berlari, dia tidak bisa berlari cepat. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara lolongan serigala yang menakutkan. Lang Feng memimpin ribuan serigala iblis untuk muncul. "Tuan Kaisar Iblis, cepat naik ke punggungku." Lang Feng berubah menjadi serigala iblis besar dan berkata kepada Kaisar Iblis Yihe. Melihat Lang Feng, Kaisar Iblis Yihe sangat gembira dan buru-buru duduk di atasnya. Mengikuti lolongan serigala Lang Feng, ribuan serigala iblis bergegas menuju Li Xing dan yang lainnya. Lang Feng membiarkan sukunya mengulur waktu lagi. Kekuatan serigala iblis ini tidak sekuat para penjaga di kota Kaisar Iblis. Sekarang ada puluhan ribu pembela kota kekaisaran iblis ditambah orang-orang dari kota kekaisaran Mingli yang dibawa oleh Li Xing. Di pihak Yihe, hanya Penatua Pei yang memimpin ribuan serigala iblis, jelas kekuatannya tidak setara. Tetapi mengetahui bahwa dia akan mati, baik Penatua Pei maupun ribuan serigala iblis tidak bergeming. Kaisar Iblis Yihe digendong oleh Lang Feng dan berlari menuju kejauhan dengan cepat. Ketika Li Xing melihat ini, dia meraung dan melompat untuk mengejarnya, tetapi dipaksa mundur oleh telapak tangan Penatua Pei. Li Xing memandang Penatua Pei dengan kemarahan di wajahnya, dan kemudian berkata kepada orang-orang di sekitarnya, "Pergi dan panggil Huben, dan bunuh yang lain." Untuk sesaat, suara pembunuhan terdengar keras di pegunungan dan hutan di luar kota Kaisar Iblis. Saat ini, Huben tidak sabar untuk menidurkan Putri Isa. Putri Isa menutup matanya rapat-rapat, dia tidak berani menatap Huben, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan menunggu invasi datang. Dia tidak berani melawan, lagi pula ayahnya masih di tangan Huben, jika dia melawan dan membuat marah Huben, Kaisar Iblis Yihe akan berada dalam bahaya. Huben memandang Putri Isa yang tidak bergerak, dan dia sangat bersemangat. Bab 2745, Pertukaran. "Putri, jangan khawatir, saya akan bersikap sangat lembut untuk pertama kalinya." Karena itu, Huben mulai melepas pakaian Putri Isa. Air mata Putri Isa terus mengalir, namun Huben menutup mata dan tetap bersemangat, melepas pakaiannya sedikit demi sedikit. Saat pakaian Putri Isa hendak dilepas, memperlihatkan bagian paling pribadinya, seorang penjaga buru-buru masuk.
Jenderal, ini tidak bagus, ini tidak bagus. Penjaga itu berteriak dengan tergesa-gesa. Huben mengerutkan kening, saat dia sedang senang, dia diganggu oleh penjaga, jadi dia mengusir penjaga itu. Lalu dia keluar dan berkata, sial, ada apa? Apa kamu tidak tahu aku sedang sibuk? Jenderal, Kaisar Iblis diselamatkan oleh Penatua Pei. Tuan Li mengirim seseorang untuk menelepon Anda, meminta Anda untuk segera mengejarnya. Penjaga itu berkata pada Huben. Ketika Huben mendengar ini, dia segera melihat ke dalam ruangan dan menemukan bahwa Isa tidak mendengarnya, jadi dia berkata, aku akan segera pergi. Kamu harus menjaga tempat ini untukku. Jika sang putri melarikan diri, aku akan membunuhmu. Jenderal, jangan khawatir. Penjaga itu berkata dengan cepat. Huben pergi. Putri Isa melihat Huben sudah lama tidak bergerak, jadi dia perlahan berdiri dan mengenakan kembali pakaiannya. Dia tidak tahu kenapa Huben pergi terburu-buru, jadi dia melihat keluar. Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan seorang gadis seumuran dengan Isa bergegas masuk. Putri. Gadis itu berteriak kepada Isa. Yi, kenapa kamu ada di sini? Putri Isa menatap gadis itu dengan wajah terkejut. Gadis ini adalah Putri Penatua Pei. Dia tumbuh bersama Putri Isa. Putri Isa sangat penasaran bagaimana dia bisa datang ke rumah Huben. Putri, Kaisar Iblis telah melarikan diri dari kota. Anda harus segera melarikan diri, jika tidak, harimau itu akan segera kembali. Yi berkata pada Isya. Ketika Isa mendengar bahwa Kaisar Iblis Yi telah melarikan diri, dia langsung merasa senang, kamu dapat melarikan diri bersamaku. Kota Kaisar Iblis ini telah diduduki oleh Huben, dan mereka pasti tidak akan melepaskanmu. Yi menggelengkan kepalanya, Putri, saya tidak bisa pergi. Penjaga di luar akan sering memeriksa. Jika mereka menemukan tidak ada orang di dalam ruangan, mereka pasti akan mencari Anda. Sekarang kita berdua sudah berganti pakaian. Aku akan menipu penjaga di kamar. Kamu bisa segera kabur dari belakang dan seseorang akan menjemputmu dari belakang. Ketika Isya mendengar ini, dia buru-buru berkata, bagaimana ini bisa dilakukan? Jika waktunya tiba, bukankah? Isa tidak berkata apa-apa lagi, tapi semua orang bisa membayangkan jika Huben kembali dan mengetahui Isa sudah pergi, dia pasti akan marah pada Yi. Putri, jangan ragu, ini akan terlambat. Karena itu, Yi mengikuti Putri Isa untuk mengganti pakaiannya, dan kemudian menyuruh Putri Isa keluar dari belakang. Saat ini, di pegunungan dan hutan tidak jauh dari kota Kekaisaran Iblis, mayat ada di mana-mana. Penatua Pei berlumuran darah, dan aura di tubuhnya meningkat, meskipun ada luka di mana-mana, Penatua Pei tetap berdiri tegak, untuk memberi Kaisar Iblis Yi lebih banyak waktu untuk melarikan diri. Huben dan Li Xing memandang Elder Pei, mata mereka penuh amarah. Jika bukan karena Elder Pei, Kaisar Iblis Yi tidak akan bisa melarikan diri. Bunuh aku. Huben berteriak dengan marah, lalu memimpin anak buahnya untuk menyerang lagi, dan Li Xing juga mengayunkan pedangnya. Meskipun Penatua Pei lebih kuat dari Huben dan Li Xing, dihadapkan pada pengepungan begitu banyak orang, Penatua Pei akhirnya jatuh. Ribuan serigala iblis, serta mayat Penatua Pei, tergeletak dengan tenang di hutan. Saat ini, Kaisar Iblis Yi telah dibawa oleh Lang Feng dan berlari ratusan mil jauhnya. Kaisar Iblis, kemana kita akan pergi sekarang? Lang Feng tidak tahu kemana harus pergi. Dalam situasi seperti mereka pasti tidak bisa tinggal di wilayah orc. Namun jika Anda pergi ke wilayah manusia dan ketahuan, Anda mungkin akan ditindas. Pergi ke Sekte Kuali Giok. Kaisar Iblis Yi tahu bahwa Dev ada di Sekte Kuali Giok. Selama Dev ditemukan dan Dev mendetoksifikasi dia, Kaisar Iblis Yi akan memiliki kekuatan untuk merebut kembali kota Kaisar Iblis. Bersambung.